Sahabat Rema yang terkasih, Shalom berkah dalam. Hari ini Selasa 31 Maret 2026, Selasa dalam Pekan Suci. Kita akan bersama-sama merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan 36 sampai 38. Tema renungan kita kali ini adalah antara cinta dan pengkhianatan. Saudari-saudaraku, sahabat Rema terkasih, mari kita bayangkan di situasi perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir itu terjadi begitu hikmat, suasananya begitu syahdu. Di satu sisi ada sukacita, mereka makan dan minum bersama Yesus. Ada juga banyak pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Mereka menjadi lebih erat, menjadi lebih akrab. Namun juga terjadi kebingungan besar di antara mereka sendiri. Terutama ketika dalam adegan Yesus makan dan kemudian Yesus menjelaskan bahwa akan ada seorang pengkhianat di antara mereka. Mereka saling bertanya, curiga antara satu dengan yang lain siapa, sebab sampai detik itu mereka tidak tahu siapa pengkhianat di antara mereka. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, sebetulnya kalau kita ingin melihat lebih dalam, tidak ada seorang pun di antara para murid yang berpikir akan menjadi seorang pengkhianat, akan mengkhianati Yesus, dengan sengaja mengkhianati Yesus, ya. Sebab masing-masing punya sudut pandang dan mereka merasa masing-masing mencintai Yesus, namun dengan caranya yang berbeda, cara masing-masing. Nah, sejauh ini yang kita setujui, yang kita sepakati karena ditulis dalam Injil dan juga diajarkan oleh Gereja Katolik, Yudaslah yang dijadikan pengkhianat. Yudaslah sang pengkhianat. Tetapi apakah benar hanya Yudas yang menjadi pengkhianat pada malam hari itu? Kalau kita mengikuti teks selanjutnya, ternyata para murid tidak berada bersama Yesus ketika Yesus ditangkap dan sebagainya. Bahkan di Taman Getsemani, sebagian besar mereka lari. Meskipun ada yang mengikuti dekat-dekat dengan Yesus, di antaranya Yohanes dan Petrus. Namun apa yang terjadi? Petrus pun menyangkal sampai 3 kali. Hanya satu orang yang mengikuti Yesus sampai akhir, yaitu Yohanes, itu pun dari kejauhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak ada yang menyangka bahwa ternyata mereka pun menjadi pengkhianat. Padahal tadi kita tahu bahwa mereka masing-masing mengira bahwa mereka mencintai Tuhan Yesus. Mereka mencintai, sangat menghargai Yesus sebagai guru. Tetapi yang terjadi adalah malam itu juga terjadi pengkhianatan. Dan kalau kita mau jujur ya, setiap pengkhianatan itu terjadi di lingkungan dekat kita. Oleh orang-orang yang dekat dengan kita, yang ada di sekeliling kita. Mereka yang awalnya mencintai bisa berubah menjadi pengkhianat. Termasuk dalam hidup keluarga, misalnya pasangan ya. Orang yang awalnya mencintai kita berubah menjadi pengkhianat, berubah menjadi orang yang menusuk dari belakang. Dalam persahabatan juga sama. Mereka yang awalnya suka dengan kita, mereka yang awalnya kemana-mana bersama dengan kita, tapi dalam satu titik, dalam satu masa mereka berubah menjadi pengkhianat. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, menarik bahwa kadang kita pun juga bisa berpikir bahwa kita merasa mencintai seseorang, tetapi kadang kita juga mengkhianatinya. Dalam hidup berkeluarga sudah jelas ya, banyak contohnya. Namun kali ini mari kita coba letakkan antara cinta dan pengkhianatan ini, kita letakkan dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita masing-masing seringkali menyangka, mengira bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dan kita pun juga mencintai Tuhan. Dengan segala apa yang kita usahakan,
dengan apa yang kita upayakan sampai detik ini, kita merasa bahwa kita dicintai Tuhan dan kita sekaligus juga mencintai Tuhan. Tetapi bukankah kita juga pernah menjadi pengkhianat atau bahkan mungkin lebih sering mengkhianati Yesus daripada menjadi seseorang yang mencintai Yesus? Kita mengkhianati Yesus ketika kita tidak mau mendengarkan apa yang menjadi sabdanya. Kita tidak taat. Kita tidak menerapkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dengan tetap berbohong, dengan tetap melakukan hal-hal yang tidak baik, dengan mengkhianati, selingkuh terhadap suami atau terhadap istri, tidak bertanggung jawab pada tugas, tidak bertanggung jawab pada anak dan sebagainya, itu termasuk sebuah pengkhianatan. Dan kita tidak setia pada iman serta sabda-sabda Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bertanya pada diri kita masing-masing di masa pekan suci ini. Ya, benar juga saya adalah orang-orang termasuk orang yang mencintai Yesus, namun juga seringkali mengkhianatinya. Kita mengaku diri sebagai Petrus, namun berkali-kali kita juga mengkhianati Yesus, menyangkal Dia dengan ucapan-ucapan kita. Kita merasa sangat mencintai Yesus seperti Yudas Iskariot, namun rupa-rupanya kita rela menjual Dia hanya karena jabatan dan sebagainya, misalnya. Coba kita renungkan posisi kita di masa pekan suci ini. Sungguhkah kita menjadi orang yang mencintai Yesus? Ataukah kita lebih menjadi pengkhianatnya? Namun sebagaimana murid-murid Yesus yang juga selalu hidup dalam kebimbangan, hidup dalam kebingungan, kiranya kita juga boleh berharap bahwa Tuhan tetap bersama kita, Tuhan tetap mempercayai kita, Tuhan tetap memberikan rahmat dan kasih-Nya. Kendati kita mengkhianati, kendati kita mencoreng mukanya, kendati kita mengecewakannya berulang kali, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap ada di pihak kita. Semoga di Paskah nanti kita semakin menemukan sukacita dan kita sungguh-sungguh lebih berniat untuk menjadi pribadi yang lebih setia kepada Tuhan. Semoga saudari-saudaraku, sahabat Rema yang terkasih, senantiasa mendapatkan rahmat dan sukacita di hari Paskah nanti. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sampai jumpa, berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.